Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lumajang saling dorong dengan pihak kepolisian di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang Rabu siang. Massa merangsek dan memaksa untuk memasuki gedung Dewan karena kecewa tak kunjung ditemui oleh perwakilan pimpinan Dewan Kabupaten Lumajang. Tak hanya itu, para pendemo juga membakar poster dan spanduk di Jalan Nasional Lumajang Probolinggo hingga menyebabkan kemacetan. Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang Bergerak ini menyuarakan penolakan terhadap peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dinilai sangat membebani masyarakat khususnya kaum buruh. Petugas akhirnya mengizinkan massa aksi untuk masuk ke dalam gedung Dewan dan menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Asap tebal menyelimuti sebuah bus pariwisata yang terbakar di Tol Wiyoto Wiono, ruas Jatinegara Rawamangun, Jakarta Timur terbakar Rabu siang. Bus terbakar saat mengalami gangguan di kilometer 2400, ruas Kebonanas Rawamangun. Dugaan sementara bus yang sedang mengangkut rombongan asal Banjar, Kalimantan Selatan ini mengalami pecah ban sebelum akhirnya mengeluarkan percikan api dan membakar seluruh bus. Sebanyak 30 personil petugas Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Seluruh penumpang bus berjumlah 54 orang selamat dalam peristiwa ini. Sementara dampak dari kebakaran, kemacetan panjang terjadi di Tol Wiyoto Wiono dari Cawang menuju Tanjung Priok, hingga proses pemadaman dan evakuasi bus terbakar selesai dilakukan. Saksi demi saksi mulai memberikan testimoni terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dari Suroto, mandor yang menolong Vina dan Eki, hingga Rana atau Pi yang disebutkan melihat adanya pertikaian sebelum ditemukannya jasad Vina dan Eki. Semakin banyaknya saksi yang bicara. Apakah justru semakin membuka jalan cerita kasusnya atau malah semakin membuat rumit kasus Vina? Lantas siapa yang bisa kita percaya? Benarkah Suroto saksi yang paling bisa dipercaya? Saya Abraham Silaban akan mengungkap temuan-temuan kami di lapangan dan menelaah kesaksian demi kesaksian. Anda menyaksikan The Prime Show. Ini yang sebetulnya, Pak? Ya betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei, Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada bekas leretan, bekas apa, nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Apa yang menjadi bukti malam itu Mas Ibnu bersama-sama dengan Peggy? Karena Peggy ada di situ, Pak, di Bandung. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan, Ya, Mas? betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Sobat, saat ini saya bersama dengan Pak Rana. Beliau bercerita kepada saya bahwa dirinya adalah orang yang saat itu sempat melerai perkelahian antara Vina, Eki dan dua orang yang Bapak tak kenal ya, Pak ya? Waktu itu ya. Bapak bisa ceritakan, Pak, waktu itu kejadiannya seperti apa, Pak? Saya di Jalan Layang, itu ada motor kejar-kejaran, motor 2. Nah, pas di tanjakan itu, dia berantem. Nah, berarti kan kanan jalan, saya kan kiri jalan. Tadi saya berhenti di pinggir. Berarti yang boncengan ini Vina dan motor satu lagi itu ke arah sumber? Iya, arah sumber. Gitu. Motornya motor apa, Pak? Motornya motor Warna? warna hitam. Ya kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat sih. Cuman kan motor kan karena kan di sebelahnya berantem. Adanya di posisi toar-toar itu yang ada pot. Yang Parator ya, berarti. Iya. Ya saya kan bilang, kamu tuh masih anak sekolah, jangan berantem-berantem. Ini kan malam, sana pulang. Nah, dia kan sempat udah tuh
Pas diterai itu nggak berantem. Nah, saya kan masih nunggu. Pas dia kan turun lagi, arah balik lagi turun. Saat Bapak lerai, itu posisi dipukul atau gimana, Pak? Ya lagi Sedang dipukul atau siapa? Siapa yang Ya dipukul? lagi dipukul si temennya Pinanya tuh. Eki. Iya, Lagi dipukul sama 2 orang itu? iya sama 2 orang itu. Gimana Bapak melihatnya waktu itu, Pak? Ya saya kan sebelah jalan sih ya, terus jadi makanya kita turun tuh, terus dipisah tuh. Si Pina kan digalang gini, seret. Kan tadi kan otomatis kan turun. Oh, jadi posisinya motor Vina dan Eki dihalangi oleh Iya, motor... yang dari yang Ah. dikejar kan langsung turun kan. Si Vina kan sama yang 2 kan mundur. Nah, yang galang kan langsung maju terus. Terus jotos. Terus kita kan lihat tadi saya tak pisah. Nah, sekarang ini udah ramai nih, Pak, di media sosial kasus ini. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya, Pak ya? Oh iya, sempat periksa Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian nggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang 4 tuh, perempuan 1, laki-laki 3. Bapak ikut sidang waktu itu, Pak? Ikut sidang 2 kali. Bapak sendiri kan melihat nih, Iya. 5 orang itu. 7. Bukan 7 orang, bukan Iya. mereka ya, Pak? Ya bukan ya, orang di sidang kan dihadapin orang 7 tuh. Kan Bapak- di sumpah Quran kitanya tuh. Bapak yakin benar ya? Iya, bukan. bukan. 7 orang itu. Bukan, Maupun Peggy yang saat ini ditahan, Iya. bukan itu, Pak? bukan. Nah, kalau saya liatin kembali, Pak, ini wajah Vina dan Iya. Eki. Yang malam-malam itu Bapak Iya, lihat itu ini betul? Iya. Iya betul itu yang saya pisah malam itu tuh. Orang 2 ini. Mukanya juga sama lah orang 3 tuh. Ya tinggi-tingginya potongan sama. rambutnya. Iya, potongan rambutnya sama, tinggi-tingginya sama. Kayak orang kenal sih. Ya, itu dia kesaksian dari Rana alias Ping yang disebutkan sempat melihat pertikaian sebelum ditemukannya jenazah dari Eki dan termasuk kondisi Vina yang sekarat dan pada akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun itu menandai bahwa kesaksian demi kesaksian sudah mulai marak diperdengarkan. Saya Abraham Silaban, saya juga berkunjung ke Cirebon dan melihat langsung lokasi, dan di lapangan kamilah yang kemudian berjumpa dengan Pak Suroto, yaitu seorang mandor yang disebutkan ia adalah orang yang pertama pada saat itu menyentuh dan berupaya untuk menyelamatkan korban. Bahkan yang mengejutkan kami adalah ketika Pak Suroto menunjukkan titik di mana ia pertama kali melihat Vina dan Eki. Oke, Bapak melihat korban. Melihat korban. Posisi di mana? Posisi Sebentar, Pak. Posisinya ada di mana, Pak? posisi ada di situ, Pak. Berarti bukan di trotoar. Bukan di sana, bukan. Oke. Ayo. Saya akan coba menunjukkan kepada Anda detail di mana posisinya. Tunjukkan kepada kami, Pak, di Ya. mana Anda pertama kali menemukan Vina. Posisi Vina dari tiang ini kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter. 1,5 meter, Pak. Ya, Oke, sebentar, Pak. Pak, hati-hati, Pak. Ya. Minggir sedikit. Kita coba tandai, pemirsa. Saya membawa kapur. Dan tentu saja kami berhati-hati di mana, Pak? ya, sini Pak. Sini, hati-hati, Sini. Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Ya. Oke. Ini Vina, Pak. Vina, Oke. perempuan. Posisi motor ada di sini, Pak. Sini posisi motor, Ya, Pak. posisi motor. Oke, berhati-hati, Pak ya. Posisi motor. Saya akan menandainya, pemirsa. Tapi kami tetap berhati-hati di sini untuk memberikan gambaran yang utuh Ya. kepada Anda yang sebenarnya terjadi. Ya. Kalau posisi yang laki, si Hengki tau? Si siapa? Eki. Eki. Posisi di sini, Pak. Di sini, Pak. Ya. Menempel, ya, Pak? Nempel nih, Oke. trotoar. Posisi Eki lebih menempel ya? Ya, menempel di Hati-hati, trotoar Pak. ini. Oke. Ini yang sebetulnya, Pak. Ya, betul, asli. Asli dan tidak saya rekayasa, berani sumpah demi Allah posisi ada di sini, bukan di sana. Oke, berarti disebutkan ini wilayah, bukan wilayah Kepompongan. Bukan, ini wilayah desa Kecomberan. Kecomberan. Ya.
Ya, itu dia posisi ditemukannya Vina dan Eki. Banyak publik yang terkecoh, bahkan jauh berbeda dari tempat-tempat di mana posisi keduanya sempat disebutkan, ditemukan. Bahkan kepada kami juga, Suroto menyatakan bahwa saat kejadian ia menemukan Vina masih hidup, bahkan masih bisa menggerakkan tangan dan merintih meminta pertolongan. Itu Eki, posisi telentang ya? Betul. Kemudian Vina, apa yang Anda lihat? Dengan jarak 6,5 meter. Waktu itu saya habis nolong si Eki siapa? Korban laki. Eki. Karena aku pikir dia udah meninggal, saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Saya langsung fokus nolong ke perempuan. Oke. Ya, waktu itu juga nggak tahu namanya siapa. Iya. Ya. Nah, dia minta tolong. Nah, saya menolonglah ke perempuan. Masih ada suara minta tolong? Pak? Masih. Dan Masih ada rintihan minta tolong? Masih, dan aku bilang sabar ya deh, lagi manggil mobil. Oke. Sabar, lagi manggil mobil. Kondisinya waktu itu seperti apa, Pak? Terlentang juga. Terlentang? Lihat ya. Oh, maaf, Pak. Kita harus cepat ini, Pak. Ya. Terlentang gitu. Posisi seperti ini, Ya, Pak? gini lihat. Tolong. Oke, pemirsa, Tangan inilah ini, tangan yang kanan ini. Seperti ini posisi Vina waktu itu. Kami Tolong. coba gambarkan. Oke, Pak. Tolong gitu. Oke, Pak. Kepada kami, Suroto juga bercerita, ia ingat betul bahwa pada saat itu kondisi motor yang digunakan korban tidak rusak, bahkan masih layak untuk digunakan. Kita lihat bersama. Waktu itu Bapak kemudian menolong Vina ya? Vina yang Bapak bawa atau sekaligus dua-duanya, Vina dan Eki ke rumah sakit? Semuanya bareng. Bersama dengan mobil polisi? Mobil ranger polisi. Mobil ranger polisi ya, Iya, Pak ya? betul. Oke, itu. Rumah sakit mana, Pak? Gunung Jati. Gunung Jati. Betul. Jaraknya dari sini berapa jauh? Kurang lebih 15 menitan lah, Pak. 15 menit? menitan ya, 15 sampai 10 menit. Bagaimana Bapak menolongnya? Ya, setelah si korban laki dinaikin, saya kan masih tetap megang Iya. perempuan. Nah, megang perempuan sampai rumah sakit masih tak apa-apa. Bapak, papa terus? Betul. Sampai masuk ke ruangan? Sampai masuk UGD udah ditolong sama pegawai-pegawai rumah sakit UGD. Waktu Bapak meletakkan di rumah sakit, masih bernyawa, Pak? Masih hidup. Perempuannya masih hidup. Dari sini jarak 8 meter. Ini sepeda motornya, Pak ya? Betul. Bapak udah bawa ke pinggir akhirnya Iya. sepeda motornya? Habis itu motor yang bawa siapa juga nggak tahu. Saya fokus langsung bawa ke rumah sakit. Oke. Pak, kita menyeberang lagi, Pak. Bapak bawa kemana motornya? Ke sini? Ke pinggir, Pak. Ke pinggir. Ke sini? Iya, pinggir sini. Ke sini. Oh, sebelah sini berarti Iya. ya, Pak ya? Bapak dorong motornya? Dorong, masih bagus motor, nggak luka, nggak apa. Oke. Sepeda motor sudah pindah ya, Pak ya? Sudah pindah. Artinya kita pindah, kita tandain di sini sepeda Ya. motor sekarang. Pertanyaan saya, Pak, ketika Bapak pindahkan ke sini sepeda motornya, Pak, keadaan sepeda motornya masih bagus atau ada rusak berat? Nggak ada yang rusak, Pak. Nggak ada yang rusak, masih bagus. Apakah ada kerusakan sebagai dampak benturan yang sangat keras terhadap motor itu, Pak? Tidak ada. Nggak ada, Pak? Nggak ada karena habis kejadian malam jam 10 itu, saya nemukan korban itu, paginya saya nyurvei, Pak. Apa bener sih kecelakaan sampai kayak gitu, nabrak apa sih, kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada bekas geleretan, bekas apa, nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Cuman saya finishnya waktu itu ya kecelakaan laka lantas gitu aja. Ya, setelah Suroto bercerita kepada saya, Abraham Silaban, kami coba untuk menjelajahi kesaksian demi kesaksian, termasuk menguji apa yang disampaikan oleh Suroto kepada kami. Kami menelusuri rumah sakit, tempat di mana korban, yakni Vina dan Eki, dibawa saat malam kejadian. Untuk menguji kesaksian Suroto, kami mendatangi Rumah Sakit Gunung Jati, lokasi Vina dan Eki dievakuasi. Tapi waktu kejadian itu Bapak udah tugas di sini belum, Pak? Yang mana? Yang kejadian 2016 itu Bapak udah tugas di sini belum? 2016 udah. Udah ya? Oh, bukan shift Bapak tapi... Melalui sambungan telepon, kami pun menghubungi pihak rumah sakit dan kembali menanyakan perihal evakuasi Vina dan Eki pada 2016 silam. Ya sih, kita cuma mau cross check itu aja, benarkah ke rumah sakit ini, jamnya jam berapa gitu, hanya mencocokkan aja sih, Mas. Gitu sih. Iya,
punten kalau misalkan untuk lebih detail itu saya ada di kepolisian soalnya. Saya juga nggak buka sih. Kita juga waktu di BAP juga kita nggak ikut di dalam situnya ya. Itu kan hanya kepolisian sama dokter yang waktu dokter yang waktu menangani pertama itu. Jadi untuk segala urusan yang mana yang meninggal dulu, mana yang masih hidup, mana yang itu kan kita nggak paham ya. Karena kan memang kemarin banget lah, 2 hari kemarin itu kan kita menyerahkan semuanya hasil itu bersama kepada polisi. Polisian. Ya, kami bukan hanya menguji kesaksian Suroto, kami juga menguji berbagai testimoni para saksi, termasuk beberapa waktu yang lalu saksi Aep sempat memberikan pernyataan bahwa saat malam kejadian, saksi Aep tengah berada di warung dan menyaksikan secara langsung pelemparan batu di lokasi kejadian. Kita dengar bersama. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau dia? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya, terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Itu dia kesaksian dari Aep yang belakangan Aep juga menyebutkan bahwa ia mengonfirmasi Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap oleh polisi berada di tempat kejadian perkara waktu itu. Namun kami juga menguji kesaksian itu dengan berjumpa dengan Ibnu ini, rekan kerja Peggy Setiawan yang mengatakan bahwa saat kejadian itu Peggy sedang berada di Bandung. Karena Peggy ada di situ, Bah, di Bandung. Ada nggak bukti, ada nggak yang menguatkan bahwa betul Peggy ada di Bandung bersama-sama dengan Anda? Selain bahwa ini bisa kemudian orang mengatakan bias, karena Anda kan saudaranya. Iya, bisa betul, jadi karena ada. saudara sepupunya membela saudaranya sendiri. Betul, gitu loh. ada di Bandung tidur sama saya, Pak Arman, Peggy, Robi, adiknya. Si Robi itu adiknya Peggy. Jadi kontrak untuk kuli bangunannya berapa lama sebetulnya, Mas? Kontraknya? Iya, Ya. kontrak bangunnya. Ya 5 bulan sih. 5 bulan. Harian sih kan. Harian hitungannya kan, tapi 5 bulan tinggal di bedeng, bangun terus ya. Saya sih harian, iya. Sama dengan Peggy juga kan? Sama. Oke, jadi bisa dipastikan Anda dari Agustus sampai Desember bisa pastikan bahwa Peggy nggak pulang ke Cirebon. Anda juga sana, sampai Desember ada di sana? Ada di sana. Desember itu bangunannya kelar. Ya, bukan hanya dari Ibnu, kami juga bertemu dengan warga yang tinggal di tempat kejadian yang bernama Ferry. Ia juga sempat meragukan kesaksian Aep dan kami pun mencoba untuk menelusuri di mana kira-kira warung yang dimaksud oleh Aep saat ia menyaksikan pelemparan terhadap korban waktu itu. Gambarkan untuk pas Aep beli rokok ya. Oke. Ini warung dari 2015 juga udah ada. Oh, di sini beli rokoknya? Makanya kesaksian Aep kan kita nggak tahu dari sebelah mana Aep beli rokok. Nah, di sini. Ini warungnya dan itu TKP-nya. TKP pas anak-anak nongkrong. Oke. Jadi bisa dilihat ya. Dari sini ke sana di siang hari. Anda menduga warung yang mana disebutkan Aep melihat ada pergerakan, ada aktivitas para pemuda itu dari sini? Karena nggak ada warung lagi. Kan ada yang di depan. Iya, makanya kan nanti coba, bukan, itu tutup semua. Jam berapa? Jam 4 juga udah tutup. Jam 4 sore? 5, iya, maksimal jam 5 udah tutup. Karena lampunya nggak ada, Mas. Nggak ada arus listrik ke situ. Jadi, saya tuh menggambarkan kalau Aep beli rokok di sini, lalu ada korban Vina sama Eki lewat, setelah itu dilempari batu. Betul. Nah, itu benar ceritanya karena korban adanya di flyover. Dari sini lurus ke depan, belok kanan,
Taman Sumber. Yang itu, iya. Oke, jadi ini adalah jalan perjuangan menuju ke Taman Sumber. Iya. Jarak kami dengan warung ini, dengan tempat kerja Aep ini kira-kira berapa jauh? oh lumayan jauh ini. Lumayan jauh. Ini lebih dari 100 meter ini. Nah, siang hari aja nggak kelihatan kan? Ya Mas? betul, siang hari nggak kelihatan di tempat ini. Ya, semakin sini semakin marak saksi. Dan serba-serbi testimoni kami akan uji. Kami akan hadirkan narasumber yang bersama saya pada hari ini adalah Mas Kirdi Putra, pakar gestur dan mikro ekspresi. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Kirdi. Dan silakan duduk, kami nanti akan berbincang juga dengan Kabareskrim 2008-2009, Pak Susno Duaji, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, untuk kita akan bersama-sama menguji kesaksian para saksi. Kami akan kembali saat lagi dalam The Prime Show untuk Anda. Peggy Setiawan Rabu pagi jalani pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Barat. Pemberitahuan pemeriksaan tambahan diterima pengacara Peggy Setiawan melalui pesan singkat dari petugas Ditkrimum Polda Jawa Barat Rabu pagi. Pengacara yang khawatir Peggy mendapat perlakuan seperti 8 terpidana saat BAP segera berangkat ke Bandung untuk mendampinginya. Pengacara mengaku sempat kaget terkait pemberitahuan yang terkesan sangat mendadak, hitungan jam sebelum dimulainya pemeriksaan. Belum diketahui apakah Peggy akan jalani uji poligraf dengan lie detector dalam pemeriksaan ini atau tidak. Dan pemberitahuannya sangat mendadak, Ibu juga kan kaget jam 8. Bu, ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka udah punya agenda masing-masing. Iya, betul. Iya. Pemeriksaan apa Bu katanya? Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, Ibu juga tahu, tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapik dengan hati-hati, jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi pada saat. Sementara itu, Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI menghadirkan sejumlah orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Senin lalu. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PERADI, Otto Hasibuan mengungkap bahwa saat malam peristiwa kelima terpidana beserta para saksi mengaku tidur bersama di rumah salah satu anak Ketua RT. Di mana pada jam yang sama, pada tanggal 27 Agustus 2016, sesungguhnya mereka adalah tidur di rumahnya Pak Lurah, Pak RT, Pak Parsen namanya. Di rumah anaknya. Di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, betul, di sampingnya. Sementara itu, dari 4 saksi yang datang ke kantor DPN PERADI, 2 diantaranya menyatakan akan mencabut keterangan mereka sebelumnya terkait peristiwa pembunuhan Vina. Saksi tersebut adalah Pramudia dan Teguh. Keduanya sebelumnya menyatakan bahwa di waktu malam kejadian, keduanya tidak berkumpul dan tidur bersama-sama dengan para narapidana di rumah Ketua RT. Di Polda, kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan KRT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu, Pak. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, udah kayak dulu lagi, Pak. Jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di depan RT lagi katanya? Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Dalam penyidikan kali ini, Otto juga berharap untuk tidak melibatkan penyidik sebelumnya untuk menghindari konflik kepentingan. Ya, pemirsa, kita langsung saja akan berdialog bersama dengan narasumber kami, Kabareskrim Polri 2008-2009,
Pak Susno Duaji dan juga ada Mas Kirdi Putra dari pakar gestur dan mikro ekspresi. Saya ke Pak Susno. Pak Susno. Ya. Ya, seberapa penting urgensi untuk meriksa psikologi Peggy? Ya, itu kan pemeriksaan tambahan ya. Karena pembuktian itu bukan dengan psikologi. Kecuali kalau pemeriksaan kejiwaan terkait dengan gila apa tidak si Peggy. Karena kalau orang gila kan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Tapi bukan berarti pemeriksaan kejiwaan, pemeriksaan psikologi itu untuk mengecek apakah Peggy melakukan kejahatan apa tidak, ya enggak lah. Termasuk juga lie detector ya. Apakah itu jangan-jangan bagian di dalamnya Pak Susno? Ini bagian dari menguji apakah Peggy berbohong atau berkata kejujuran? Berbohong apa tidak kan tidak ditentukan oleh lie detector, kan ada standar hukumnya. Menguji kesaksian seseorang itu ada standarnya. Apa standarnya? Misalnya dia mengatakan malam itu saya berada di mana, di Bandung. Ya udah cek aja alibinya itu dengan alat-alat yang namanya scientific forensik. Nah misalnya di HP-nya dilihat apa betul di HP-nya berada pada posisi BTS Bandung pada saat itu. Jadi kan bukan dengan alat lie detector itu kan tidak diakui untuk untuk pembuktian. Tapi sekedar nambah-nambah aja ya bolehlah. Tapi tidak bisa dikatakan misalnya hakim buat pertimbangan berdasarkan lie detector dia berbohong. Ya nggak bisa lah. Biasanya output dari pemeriksaan ini apa sih Pak Susno? Ya untuk nambah-nambah penyidik lah. Oke, jadi keterangan-keterangan yang berusaha untuk dicari lewat psikologis begitu ya. Tapi tapi kalau kita bertanya apakah kemudian ini artinya polisi meragukan kesaksian Peggy, posisi Peggy dan lain sebagainya. Mengingat bahwa kita melihat kan ada berbagai saksi yang mengatakan bahwa pada saat itu Peggy berada di Bandung, kemudian juga ada berbagai testimoni lainnya yang mengatakan bahwa para pelaku secara umum ya, secara keseluruhan tidak berada di TKP waktu itu. Ya sekarang kan Peggy sudah jadi tersangka. Nah alat bukti dia menentukan jadi tersangka itu apa? Nah yang kita tahu yang datang ke permukaan, ke publik melalui berbagai media bahwa saksi. Nah tapi saksi-saksi ini antara saksi satu dan saksi yang lain saling bertentangan. Berarti alat bukti berupa keterangan saksi itu lemah ya. Nah terus alat bukti apa lagi? Oh pisem misalnya. Nah pisem nggak bisa karena pisem tidak mengatakan bahwa matinya mereka itu karena dipukul Peggy gitu. Nggak berbunyi begitu. Nah tinggal alat buktinya berupa putusan pengadilan ya nggak bisa juga. Pengadilan belum buktikan bahwa Peggy adalah pelaku. Alat buktinya berupa laporan polisi nggak bisa juga. Karena laporan polisi itu justru yang harus dibuktikan. Jadi alat bukti yang ada baru berupa keterangan saksi itu pun sangat lemah. Nah, tinggal alat bukti yang berupa scientific itu saya yakin belum ditemukan. Saya geser ke Mas Kirdi ya. Mas Kirdi dalam hal ini detail matters ya. Karena kita melihat berbagai kesaksian muncul, termasuk dari tersangka yang mengaku bahwa ia bukanlah pelakunya. Belakangan ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa ia punya alibi dan lain sebagainya. Tapi seberapa penting mimik dan gestur menjadi hal yang dikuatkan di sini, yang menjadi hal yang dikedepankan dalam hal ini untuk membuktikan satu perkara? Sebetulnya ada 3 poin yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu. Kan mimik dan gestur kan datang bersama itu ya. Nomor 1 adalah mimik dan gestur itu menjadi faktor pendukung. Seperti disampaikan Pak Sesno tadi, bahwa kemudian sesuatu hal yang berhubungan dengan komunikasi dan psikologi, itu adalah bagian untuk membuat penyidik itu menjadi tanda petik lebih yakin atau tahu arah pendalamannya ke arah mana nih. Gitu. Tapi bukan merupakan sebuah penanda bahwa orang ini pasti salah.
Nggak gitu. Kenapa? Karena nggak ada, kalau ada orang di atas muka bumi berani ngomong bahwa oh ini ekspresi bohong, itu saya tantang, ekspresi bohong itu kayak apa sih? Gitu ya. Yang ada adalah ketika dia lagi ngomong sesuatu, apakah ekspresinya menunjukkan emosi yang selaras dengan kata-kata itu? Contohnya, misalnya, ketika Peggy berkata berulang-ulang bahwa dia nggak salah, kemudian saya rela mati, nggak salah, saya rela mati. Itu gini, logikanya ekspresi yang ditampilkan kalau dia adalah salah tangkap, misalnya ya, itu adalah ekspresi marah. Sementara tidak ada muncul ekspresi marah dari tarikan bibir, kerutan di sebelah sini, itu tidak ada yang sinkron dengan marah. Gitu. Apakah takut? Ada di awal. Ketika dia masih, ketika ngelihat ke depan, terus nunduk, terus kemudian dia kan ngomong lagi kayak, bukan saya, gitu kan, segala macam. Ketika terus nunduk, dia kemudian habis itu nunduk, baru kemudian nunduk. Nah, menghindari paparan visual itu adalah salah satu bentuk ekspresi takut. Nah, tapi takutnya belum tentu bahwa dia salah. Saya sepakat bahwa tidak ada yang bisa menjustifikasi bahwa salah benar dari ekspresi wajah, nggak fair namanya. Tetapi ketika dia nunduk dan ketika dia menegang sini sebentar, itu dia takut. Takutnya karena bisa berarti di depan, takut karena salah, bisa masih rancun di sini. Nanti kita akan dalami lagi ya. Nanti saya ke Pak Susno kembali, karena ada satu statement yang menarik dari Pak Susno mengatakan bahwa ia tidak percaya saksi Aep. Kita akan menanyakan alasan itu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, Anda menyebutkan bahwa Anda tidak percaya Aep. Mengapa demikian? Bukan saya yang tidak percaya ya, tapi hukum yang mementahkan tentang kesaksian Aep. Karena kesaksian itu harus dibuktikan gitu. Nah, sekarang siapa yang memperkuat kesaksian Aep? Kan nggak ada. Nah, tapi kalau kesaksian Soroto bisa diperkuat dengan kesaksian dua polisi yang bersama-sama dengan dia. Kemudian kesaksian Soroto bisa diperkuat dengan saintifik. Apa itu? Ambil baju Soroto yang pada waktu kejadian, pasti ada darah Vina di situ, pasti ada darahnya Eki kan, karena dia yang membopong. Nah, cek saja di laborat, apakah darah Vina dan darah Eki nempel di baju Soroto. Nah, kalau itu nempel berarti yang berbicara bahwa Soroto benar itu adalah darah. Nah, soal darah itu diambil apa tidak itu bukan masalah ya. Itu kesalahan namanya dalam penyidikan. Nah, kalau Aep, ya apa yang buktikan? Tidak ada. Saksi orang yang memperkuat keterangan Aep tidak ada. Justru melemahkan saksi, siapa namanya, Peri ya? Betul, saksi Peri. Saksi Peri melemahkan, kemudian keadaan alam juga gelap, juga situasi di lapangan tidak ada warung itu, juga waktu itu menurut kesaksian Soroto hujan, ya bagaimana dia mau jalan sambil gitu. Jadi artinya sekali dia memberi keterangan jelas bahwa yang dia buat kebohongan. Kebohongan itu semakin ditutupi maka akan menimbulkan kebohongan baru, itu sudah rumus itu. Ini menarik. Saya ke Pak Kirdi. Kita lihat tadi kan statement Aep, dan Aep ini muncul memang selalu dengan masker ya. Apa yang Anda tangkap? Gini, ketika kita melakukan pembacaan mikroekspresi itu sebetulnya sederhana sekali. Bagaimana kita mensinkronkan wajah bagian atas dengan wajah bagian bawah. Ketika seseorang muncul dengan masker dan dia menolak misalnya untuk membuka sambil masker kita tampilkan ya wajah Aep ya. Dan begitu dia misalnya menolak untuk membuka masker tersebut selama proses pemberian informasi dan sebagainya, itu akan muncul keraguan tipe pertama, yaitu adalah apa yang membuat Anda kemudian merasa perlu untuk menutupi sebagian dari wajah. Itu kepentingannya apa? Kalau dibilang, oh ini boleh aja kan, orang boleh ngarang alasan apapun. Contohnya lagi habis pandemi gitu misalnya, ya sah-sah saja seperti itu. Nah, sehingga kenapa kalau kita baca itu menjadi nggak valid. Validitasnya menjadi hanya 50%, hanya wajah bagian atas yang bisa kita baca. Ya kalau disebutkan misalnya merasa takut misalnya,
takutnya misalnya ada hal-hal yang diarahkan kepada dirinya, dipandang Ancaman, terlibat dan sebagainya, teror, ancaman ya, gitu. itu dijadikan alasan bisa diterima tidak? Bisa, tetapi itu dengan sederhana bisa diminta kepada pihak teman-teman jurnalis, sudah tahu kok caranya. Misalnya di blur, di suaranya di kayak gitu, gitu. Itu bisa gitu. Sementara ini adalah suatu hal yang dari dirinya sendiri berarti. Tapi prakteknya kan bukan hanya Aep satu-satunya saksi yang kerap kali tampil menggunakan masker. Kami juga wawancarai ada yang namanya Rana, ya Ping, dia juga tampil menggunakan masker juga. Ini apa yang terjadi? Gini, kalau kita bicara pembacaan mikroekspresi dan gestur, itu sebetulnya sederhana, pola yang dibaca. Ya, makanya saya katakan nggak ada pola orang bersalah, pola orang berbohong itu nggak ada. Yang ada adalah begitu dia mengucapkan sesuatu, kok beda polanya dengan kata-kata ketika dia cerita hal yang sebetulnya dia nggak perlu berbohong. Gitu. Nah, begitu ada orang-orang ini pakai masker, itu tidak membuat mereka jadi salah, tapi membuat mereka jadi berkurang validitas kata-katanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah kemudian kata-kata ini juga akan berkurang validitasnya, Pak Susno? Andai kata memang hal tersebut disaksikan di muka persidangan. Kalau disebutkan kan Aep tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ini bisa dikoreksi ya, tapi kami dengar dari versi pengacara Saka Tatal yang mengatakan demikian. Tapi kemudian ada juga Ping ataupun Rana yang disebutkan melihat pertikaian dan dia juga ditampilkan di persidangan setidaknya 2 kali. Dia tampil kepada kami dan kami wawancara menggunakan masker juga. Komentar Anda? Ya, ini kan bagus sekali, sudah diterangkan oleh pakar gestur, pakar Gita tadi bagus sekali. Justru ini yang harus diserap oleh Polri yang menyidik. Jadi bekal daripada penyidik ini ada keanehan gitu kan. Memang betul tadi katakan bukan itu membuktikan bahwa dia bohong, tapi artinya keanehan. Keanehan ini menimbulkan sesuatu. Kenapa sih harus ditutup? Oh takut ketahuan, kok takut ketahuan udah tampil di TV disebut namanya kok. Kalau takut ketahuan, serba takut ya nggak tampil. Di pengadilan aja dia memberikan kesaksian walaupun nggak hadir, tapi berita acaranya dibacakan. Nah ini justru yang kurang peka itu adalah aparat yang menangani dia. Mestinya aparat yang menyidik, aparat yang menuntut, aparat yang mengadili. Itu menilai ya. Kalau saya menjadi yang menangani dia, saya memberikan penilaian bahwa sesuatu yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu justru menimbulkan keraguan gitu. Jadi kita nggak bisa percaya dengan orang-orang yang menyembunyikan dia. Ngapain sih harus disembunyikan? Nah, coba kayak Soroto tadi dia tok dia nggak takut gitu. Ya. Ya apalagi barangkali memang posisi beliau kan mandor ya, yang bertugas di desa Kecomberan saat ini, dan setidaknya publik mengetahui siapa dia dan bisa mencari di mana dia saat ini berada. Tapi mengenai kesaksian, lagi-lagi kita juga mendengarkan kesaksian dari Saka Tatal, mantan terpidana yang berharap bahwa nama baiknya bisa dipulihkan. Kita dengar bersama. Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan, karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan? Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung, kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Ya, saya ke Mas Kirdi, apa yang Anda tangkap? Kalau kita lihat kan dia sampai dipeluk oleh kakaknya dan berusaha untuk menenangkan dengan mengelus-elus dadanya. Ini bukan pertama kali. Saya juga sudah pernah wawancara Saka Tatal dan perlakuan yang sama juga dilakukan oleh pengacaranya Ibu Titin untuk mengelus-elus dadanya. Jadi gini, kalau kita pilah dulu ya, bahwa ada yang namanya tampilan, ada yang namanya ekspresi. Dielus-elus dadanya, dipeluk dan sebagainya itu bagian dari tampilan. Kita nggak boleh melihat sesuatu itu dari tampilan. Itu opini. Oh kasihan ya dia. Oh gitu kayak gitu. Itu satu dulu. Kita bicara fakta nih. Kalau mau bicara fakta, karena netizen Indonesia itu ajaib gitu. Pakai feeling. Kayaknya nggak salah. Kayaknya salah gitu loh. Itu hebat sekali menurut saya gitu dalam penegakan hukum. Yang kedua ekspresi. Bahwa ekspresi kemudian Saka Tatal di situ ya. Itu adalah ada sedikit terbersit kalau kita lihat tarikan misalnya samping alis, kemudian tarikan bibirnya memang ke arah bawah. Memang dia sedih. Ya, dan di beberapa gambar yang lain-lain memang dia kelihatan sedih. Nah, sambil kita tampilkan ya wajah Saka Tatal ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang bahwa dia sedih di bagian tersebut.
Ya, memang ada sesuatu yang membuat dia sangat merasa sakit, ya, bukan marah tapi sedih. Nah, pertanyaannya adalah ketika saat ini kan penegakan ada cardinal law namanya, ada hukum di dalam penegakan hukum tindak pidana. Ada 3 nih poin pentingnya. Penegakan hukum itu harus segera dilakukan secepat mungkin karena 3 hal ini. 1, barang bukti lama-lama pudar. Yang kedua, saksi lama-lama lupa. Ketiga, para pelaku lama-lama bisa menciptakan alibi di kepalanya dengan luar biasa. Dia punya waktu bertahun-tahun untuk menciptakan alibi. Saya nggak bicara dia salah atau tidak ya. Kita garis bawahi dulu. Nih, supaya semua masyarakat belajar. Jangan langsung judge benar salah, salah apa enggak. Karena drama bisa dibuat. Nah, bahwa ekspresi sedih itu muncul ketika lagi dipeluk sama kakaknya tadi, itu ya keluar ekspresi sedih. Apakah itu menjamin bahwa dia salah atau nggak salah? Tidak. Barangkali Pak Susno punya analisis lain? Kalau saya kan selalu berpedoman kepada hukum ya. Jadi misalnya Saka mengatakan bahwa dia tidak melakukan, maka harus dibuktikan secara hukum. Apa itu? Misalnya dibuktikan dengan alibi. Alibi itu tidak cukup dengan keterangan saksi saja. Karena 20 atau 100 orang saksi bisa saja bersuara yang sama. Bisa kompak dalam kebaikan, bisa juga kompak dalam kejahatan. Artinya tidak cukup dengan saksi untuk buktikan alibi. Apa? Ya tadi, bukti-bukti yang berupa saintifik. Nah, misalnya dia mengatakan malam itu dia sedang mengisikan bensin sepeda motor pamannya pada jam itu. Nah, harus dibuktikan. Misalnya, oh ini ada foto. Betul. Oh ini ada bukti HP. Oh ini ada bukti yang melihat. Tiket. Yang melihat itu saksi. Oh ini ada bukti bahwa dia mendapatkan kalau kita beli sesuatu bensin itu kan ada resi. Ada resinya. Atau justru dia membayarnya dengan ATM-nya dia. Atau juga dengan HP-nya yang membuktikan rekam jejak perjalanannya pada saat itu ada di mana. Nah, kemudian bisa juga dibuktikan bahwa, kalau dia geng motor, dia ikut kejar-kejaran, dia tidak bisa naik motor. Misalnya kalau seandainya dia tidak naik motor, dia buktikan dengan itu. Jadi, kita melihat wajah, melihat apa-apa, ya bagus. Itu sekedar tambahan kita. Tadi bisa diperhatikan, bisa sedih, bisa ekspresi macam-macam, tapi bisa juga buktikan alibi di mana dia tidak berada di tempat kejadian dengan cara saksi. Itu pertama. Tapi tidak cukup dengan saksi saja, harus didukung dengan bukti-bukti lain yang tidak terbantahkan. Ya. Nanti kita akan hadirkan keterangan dari Liga Akbar ini, yang belakangan ini kita tahu ya mencabut keterangannya. Kita akan hadirkan dan kita akan pelajari lagi dari gestur dan ekspresinya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki.
Ya, itu dia keterangan dari Liga Akbar dan kita lanjutkan kembali berdialog. Apa tanggapan Anda, Mas Kirdi? Ketika dia menjelaskan ketika di mana Anda sebenarnya berada di saat itu, kalau kita perhatikan pola yang terjadi adalah ada si Liga ini membasahi bibirnya tuh. Artinya gitu. apa? Membasahi bibir itu sebetulnya satu, dia nervous ketika menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi sebetulnya kalau pertanyaannya digali lebih jauh, kita mungkin bisa mendapatkan lebih jelasnya. Kita baru bisa dapat nih bahwa dia nervous. Nervous itu bisa berarti dua tetap. Satu, nervous karena dia nyembunyiin sesuatu, atau nervous karena dia harus menceritakan sesuatu yang terkait dengan kejadian saat itu. Mungkin dia misalnya tertekan, ada pihak yang menekan dia, seperti itu sebetulnya. Oke, bisa tampilkan lagi ya. Kita mau lihat nervousnya di bagian mana. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat bahwa ini kan pertama kali dia tampil tidak menggunakan masker. Belakangan ini ia mencabut BAP-nya dan BAP ini kan disinyalir inilah yang menguatkan bahwa adanya penganiayaan, kemudian juga pemerkosaan dan lain sebagainya. Tapi belakangan ia mengaku tidak jujur dan lain sebagainya. Barangkali kita bisa lihat lagi ya ekspresinya, barangkali bacaan Anda, Mas Kirdi ya. Nah ini dia. Kalau kita lihat Mas Aiman kan di sana terlihat berusaha untuk menggali informasinya. Ya, betul sekali. Dan dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Aiman tadi, mengatakan bahwa dia disuruh Pak Rudiana, dan kemudian dia bercerita tentang waktu itu dia nggak berada di situ, saya cuma diminta karena kedekatan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita perhatikan, dia masih menjaga tatapan paparan visual dengan Bang Aiman, kalau kita perhatikan. Ya, nanti ada satu pertanyaan di bagian-bagian akhir, kalau kita perhatikan, bahwa kemudian dia akan membasahi bibirnya. Sementara kalau ini kan nggak ada. Perhatikan, kita perhatikan. Ya kita lihat polanya aja kok. Kita lihat polanya aja. Ketika dia cerita, mulai cerita, dia mengingat-ingat. Karena 8 tahun silam peristiwa itu. Betul. Harus diingat banyak fakta-fakta yang barangkali sudah terlewatkan ya. Ada 3 hal yang perlu diingat di proses paling utama ketika seseorang itu mengingat-ingat sebuah peristiwa, apa makin lama semakin berat. Yaitu visual, auditorial, sama kinestetik. Penglihatan, bayangan. Apa yang dia ingat ketika dia dengar, dan juga apa yang dia rasakan saat itu. Kalau kita perhatikan, banyak kan setiap kali dia mengingat, dia akan melihat arah bawah. Dia merasakan dulu apa yang dia rasakan saat itu. Berarti ada sebuah hal secara emosional yang membuat dia waktu itu jadi tanda petik misalnya mengeluarkan statement tersebut. Kita nggak mau berburuk sangka atau berbaik sangka atau apapun, ini hukum. Gitu. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada dia sehingga dia mengeluarkan statement itu. Pak Susno sudah menggunakan kacamatanya. Apa bacaan Anda, Pak Susno? Kalau saya tidak meninjau dari, saya bukan pakar gestur ya, tapi saya sependapat lah dengan apa yang disampaikan. Hanya saya meninjau dari tinjauan hukum ya, bahwa telah terjadi rekayasa kesaksian. Kalau benar ya apa yang dikatakan, maka inilah suatu cara untuk membebaskan para narapidana yang masih berada di dalam, termasuk memulihkan nama baik dari Saka Tatal seandainya betul-betul perkara ini adalah hasil rekayasa. Nah ini tugas para advokat untuk mengangkat kebohongan-kebohongan, mengangkat bahwa cerita yang sampai ke pengadilan itu adalah rekayasa. Oke, ini bicara soal cover both side ya. Kami berupaya untuk mengundang Pak Rudiana. Kami pun berupaya untuk mencari Pak Rudiana karena kan namanya disebutkan di sana. Tapi lagi kami menjalin komunikasi dan saya pun yang sudah hadir ke Cirebon, kami gagal untuk menjumpai yang bersangkutan dan kami juga menghormati dan menghargai posisi Pak Rudiana sebagai seorang ayah yang tentu saja menjadi korban anaknya dalam kasus ini. Tapi yang kita harus teliti lagi ini mengenai saksi. Ini terakhir, saksi terakhir yang menarik. Saksi Pak Suroto yang kami temukan, ini Mas Kirdi, yang pada akhirnya mengguncangkan ya banyak pihak sesungguhnya. Karena ia disebutkan bahwa ialah yang pertama kali mengangkat korban pada saat itu dan menyentuh para korban dan melihat bagaimana keadaan korban. Tadi Mas Kirdi sudah melihatnya. Sambil kita tampilkan lagi. Menurut Mas Kirdi, bagaimana kesaksian Pak Suroto ini? Jadi kalau kita lihat bahwa ketika seseorang sudah posisi kita bicara 8 tahun yang lalu, dan ketika seseorang melihat sebuah peristiwa yang buat saya nggak biasa, ngelihat orang berlumuran darah di jalan itu kan bukan sebuah peristiwa yang biasa. Cara Pak Suroto menyampaikan dari gerakan tangan, gerakan mata, ekspresi wajah, buat saya sinkron semua bahwa dia memang menemukan itu. Saya harus jujur ya, dalam forum ini saya mengatakan kepada Mas Kirdi, di luar dugaan saya Pak Suroto ini begitu ekspresif. Sambil ditampilkan lagi,
ia malah tidur di jalan, menunjukkan posisinya seperti ini keadaannya telentangnya. Kemudian ia juga menggerak-gerakkan tangannya saat kemudian ia melihat ekspresi keadaan Vina waktu itu sekarat, minta tolong, adu tolong dan sebagainya. Bagaimana komentar Anda? Gini, salah satu kalau kita bicara tentang sekali lagi analisa ekspresi wajah dan nonverbal, ketika seseorang ditanya kalau dia bohong, dia sudah mengeksersis atau mengulang-ulang kembali cerita sebetulnya yang sama. Itulah kenapa saya katakan, saya agak mempertanyakan ketika Peggy itu yang ketika di konferensi pers gitu, ketika dia mengulang-ulang kata-katanya itu aja. Sementara dia terancam loh hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kata-katanya adalah, oh saya nggak salah, dia harusnya cerita semua, gitu. Tapi ini nggak kayak ngulang-ulang sebuah kaset rusak. Bukan berarti dia salah, sekali lagi, hukum yang menentukan dengan teknologi. Tetapi kalau Pak Suroto ini, kalau kita perhatikan, dia secara detail bisa cerita apa yang terjadi, bagaimana, segala macam, tanpa ada jeda bahkan. Oke, bahkan saya harus sampaikan, ada kalimat berani bersumpah dan lain sebagainya, menyebut nama Tuhan, nama Allah di sana. Saya komentar Anda. Dalam penegakan hukum, sumpah itu nggak dihitung sebagai salah satu alat bukti. Kenapa? Karena orang bisa aja sumpah semuanya. Orang banyak koruptor bersumpah jabatan kok. Tetap korupsi juga gitu kan. Jadi sumpah di lain pihak kita nggak lihat itu. Kita ngelihat Pak Suroto bukan dari sumpahnya. Tapi dari bagaimana cara dia menceritakan kejadiannya. Dan begitu ditanya kan, waktu itu kan tanya kan begini dari sisi ini, sisi ini. Jawabannya tuh sinkron semua. Dari cara dia nggarakin tangan, dari cara dia jawab, ekspresi wajah ketika dia menyampaikan, itu nggak ada sesuatu yang ditutupin dari ekspresi wajahnya. Jadi buat saya, apa yang disampaikan Pak Suroto ini tinggal diklarifikasi posisi Pak Suroto di mana waktu itu malam hari itu dengan saksi lain atau alat bukti teknologi. Dan itu juga sudah disampaikan dalam bentuk kesaksian 2 kali hadir di dalam persidangan oleh beliau dalam sidang tertutup. 8 tahun memang berlalu dan kami harus kembali menyatakan Mas Kiri, kami yang pertama kali menemukan Pak Suroto, sekalipun kesaksiannya sudah disampaikan 8 tahun silam. Pada akhirnya dia menyampaikan kepada kami pertama kali pada waktu itu. Dan kiranya ini kemudian membuka tabir lah ya, bagaimana kasus ini harusnya segera diselesaikan. Terima kasih Mas Kirdi Putra, pakar gestur dan mikroekspresi sudah berbincang bersama dengan kami. Dan juga terima kasih Pak Susno Duaji yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami. Dan pemirsa, demikian jumpa kita dalam The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.